Shalom, selamat pagi kepada keluarga besar Happy Soul Family. Jumpa lagi dengan saya di Renungan Harian Soul Generation. Pagi ini sebelum kita masuki renungan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya semua kami ada sampai dengan saat ini. Kami boleh bangun, kami boleh buka mata kami boleh bernapas. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, tubuh kami, roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar ini belum menjadi rema dan berkat buat kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul adalah pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya. Perikop firman Tuhan diambil dalam Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah doa pada pagi hari. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Wow. Ayat ini saya dapatkan ketika saya sedang melakukan aktivitas di tempat kerjaan saya. Ketika saya membaca, wow, ternyata hebat banget ya Tuhan, bahwa Tuhan tuh memagari dia itu orang yang benar itu seperti perisai. Jadi kalau ngomong perisai itu nggak ada celah gitu loh. Jadi sharing pada pagi hari ini saya beri nama kan tadi judulnya pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan itu biasa nggak terlepas dari penjagaan atau perlindungan ya Bapak Ibu. Terus juga kalau kita ngomong berbicara tentang perlindungan itu tidak terlepas dari pengawasan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengawasan itu nggak terlepas dari satu lokasi atau safe house. Kita sebutnya safe house itu atau tempat aman. Nah, ditambah lagi berbicara tentang safe house, biasanya safe house itu atau tempat aman itu biasanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dianggap penting atau VVIP gitu kan. Nah, dari sini tentang rentetannya adalah dari sini kita mau belajar bahwa kalau pemeliharaan Tuhan itu ujung-ujungannya adalah tempat aman, saya cuma mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tuh jangan pernah kita meragukan akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Ya, kalau orang dunia aja mereka dianggap penting atau VVIP, very very important person. Itu penjaganya tuh mungkin 24 jam gitu. Nggak ada yang lengah. Apalagi kalau boleh dibilang kita khususnya anak-anaknya Tuhan yang hidupnya benar ya. Jadi kalau ngomong kita itu adalah VVIP di mata Tuhan. Kenapa? Kita itu adalah biji matanya Tuhan. Jadi kalau orang dunia aja dijaga, yang penjaganya mungkin bisa tidur gitu, tapi kita punya Tuhan itu yang besar. Kita punya Tuhan yang gak pernah tertidur sedetik pun. So, pagi hari ini saya mau ingatkan, buat apa kita tuh worry? Ya, worry wajar, tapi jangan yang terlalu berlebihan gitu loh. Seperti saya mengalami ketika saya bawain renungan ini pun saya mengalami gitu apa yang namanya worry, saya mengalami. Tapi di atas itu saya tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, atas hidup keluarga saya itu tetap berlaku gitu. Jadi kalau pada pagi hari ini singkatnya adalah saya cuma mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian belajar untuk
percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Baik apa yang kita sedang kerjakan, baik apa yang sedang mau kita kerjakan, baik apapun yang sedang kita alami saat-saat ini. Saya juga tahu saat-saat ini bukan saat-saat yang kondusif, tapi saya tetap mau belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata, dan tetap kita harus jaga protokol kesehatan juga dimanapun kita aktivitas. Tapi tetap saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan atas anak-anaknya itu sangat luar biasa. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita itu adalah VVIP di matanya Tuhan. Ingat aja rentetannya gitu loh. Kalau dibilang pemeliharaan itu pasti nggak lepas dari perlindungan atau penjagaan. Kalau ngomong perlindungan atau penjagaan itu nggak lepas dari pengawasan. Mata Tuhan tuh 24 jam jagain kita gitu loh. Bukannya berarti kalau itu gue bebas dong. Ya enggak. Tapi belajar dari sini ketika kita ngomong ada pengawasan, berarti itu kita tuh diawasin. Dan diawasin itu artinya adalah kita akan dipindahkan ke satu tempat yang namanya zona aman. Zona aman itu adalah yaitu safe house-nya itu. Intinya menurut firman Tuhan kita akan dijaga dengan perisai gitu. Jadi kalau saya boleh menghimbau pada pagi hari ini, percayalah akan pemeliharaan Tuhan setiap harinya, setiap detik. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan mari bangkitkan iman kita akan Tuhan dan percaya perlindungan Tuhan luar biasa. Day by day, Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan yang singkat. Aku percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat kami setiap pribadi. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna setiap harinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.